Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Pagi hari ini kita merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Penebus kita hidup, berapa banyak yang percaya Bapak Ibu Saudaraku. Dan mari bersama-sama kita pujikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita sudah menang atas maut. Dan hari ini kuasa kebangkitannya akan memulihkan setiap kita, amin. Mari tundukkan kepala bersama-sama, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya salib-Mu yang Tuhan sudah buktikan. Tuhan sudah berkorban untuk kami dan di hari ini kami melihat sendiri, kami merasakan sendiri Engkau bangkit Tuhan. Dan apapun persoalan yang kami bawa datang pagi hari ini, kami percaya melalui kuasa kebangkitan-Mu hari ini, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami mendapatkan kekuatan baru. Ini pujian kami Tuhan, kami mau merayakan sukacita ini di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur bersama dengan saya katakan. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Merayakan kebangkitan Tuhan. Dia tak tertandingi oleh apapun juga, amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Mari dengan hati mengucap syukur. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Oh, tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan yang bersyukur bersama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari lebih dan lebih lagi buka hatimu bersama-sama pagi hari ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya? Mari katakan dengan bangga Bapak Ibu Saudaraku, say! Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, mari bersama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, rasakan kuasa kebangkitan pagi hari ini. Mari sama-sama buka hatimu dan bersyukur. Bertepuk tangan lebih heran lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya iman kami tidak pernah sia-sia terhadap-Mu. Lebih dan lebih lagi. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Come on! Terima kasih telah menang atas maut Tuhan. Mari umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, bersama-sama pujikan. Sungguh
sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Berapa banyak yang masih mau memuji Tuhan pagi hari ini. Lebih dan lebih lagi bawa pujianmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami tenang bersamamu. Mari sama-sama pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudaraku. Arise my soul, remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Sukacita kami Tuhan. No, I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. The grip of fear has no hold on me. Come on, church! So where, oh there, where is your sting? No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk bukti kasih-Mu kepada kami. Semua kemuliaan bagi nama-Mu. Mari bersama-sama naikkan. All of this for your glory. Yes. All of this for your glory. Semua kemuliaan. All of this for your glory. All of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. All of this for your glory. Amen. All of this for your glory. All of this for your glory. All of this for your glory. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kita lebih dari pemenang, berapa banyak yang percaya kita sudah ditebus. Tuhan kita menang atas maut, amin. Hidupmu dan hidupku, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama katakan dengan iman percayamu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi bersama-sama.
bersyukur. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Saudaraku. Sukacita yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Haleluya. Yang bersyukur sekali lagi katakan haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Oh haleluya, come on. Bangkitlah gerejanya, oh kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Mari Bapak dan Saudaraku katakan kita lebih dari pemenang. Umat yang dipilih Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Raja kita. Silakan duduk kembali Bapak dan Saudaraku. Shalom, senang berjumpa saudara. Hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan dan kemenangan Yesus atas maut. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Saya Calvin Gunawan dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Ibadah Paskah Usia Indah bersama Pastor Josia Abdi Saputra diadakan pada Kamis 24 April pukul 10 di NDC Greenfield. Ibadah Paskah gabungan NDC Women Kamis 24 April pukul 10.30 di NDC Living Word. Saudara akan dilayani oleh Pastor Gideon Simanjuntak. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Pembangunan NDC PIK 2 Dekor masih terus berlangsung. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi gereja kita. Pekerjaan yang terus dilakukan meliputi pengecoran spoon pile, pile cap, kolom, dinding precast GWT, serta kini mulai pengerjaan pembangunan lantai 6. Tetaplah berdoa bagi pembangunan NDC PIK 2 Dekor agar pengerjaan berjalan sesuai perencanaan. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer bank dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Jangan lewatkan Surrender! Live worship bersama NDC Worship dan Sydney Mohede. Pada tanggal 20 Juni di NDC Central Park. Ajak teman-temanmu dan jadi bagian dari momen indah yang penuh kuasa dan hadirat Tuhan. Tiket sangat terbatas. Puji Tuhan, NDC Mission telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk masyarakat di Desa Sri Mulyo, Malang, Jawa Timur, melalui pembangunan sumur bor bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu MNA yang sudah membantu dalam dana doa untuk pengeboran sumur ini. Terima kasih bagi jemaat NDC yang setia mendukung pekerjaan Tuhan melalui NDC Mission. Mari terus dukung NDC Mission menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Hari ini adalah pendaftaran terakhir Discipleship Class untuk membership kelas M1, Maturity Class M2, dan Ministry Class M3. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class pendaftaran kelas.
Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih sudah melayakkan kami. Kau melayakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama. Oleh kuasa darah-Mu, kudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar dan kini kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh siapakah kami ini Tuhan, kalau tidak melalui pengorbanan-Mu yang Kau berikan di kayu salib. Dan pada hari ini Kau membuktikan bahwa iman kami tidak sia-sia. Kau bangkit Tuhan. Kau menyembuhkan kami. Kau memulihkan kami. Mari angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Mari mengucap syukur. Katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan.
kasih-Nya mengalir di tempat ini. Kemenangannya atas maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah bangkit, memenangkan kami Yesus. Pengorbanan-Mu besar Tuhan, haleluya Yesus. Mari apapun keadaanmu Bapak Ibu Saudaraku, mari bersyukur. Karena kita sudah sembuh, karena kita sudah dipulihkan. Kuasa-Mu Yesus mengalirlah. Kami mau bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menang, angkat kedua tangan bersama-sama pujikan. Haleluya. Menyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Oh tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dengan ucapan syukurmu katakan, oh nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Yang bersyukur bersama katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri tepuk tangan bagi Dia. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kita buka kedua tangan kita. Yesus bergantung antara surga dan bumi untuk Anda. Kasih yang kekal membawa Dia bergantung di situ. Bukan hanya untuk keselamatanmu, tetapi untuk kesembuhanmu. Ambil satu momen. Taruh tangan kiri Anda di bagian tubuh Anda yang sakit. Firman Tuhan berkata, justru oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Taruh tangan kirimu di bagian tubuh Anda yang sakit. Ada yang sakit punggung hari ini, bagian bawah, di atas tulang ekor, sakit sekali. Hampir nggak mau datang gereja pagi hari ini, sakit. Ada yang sakit leher, mau nengok ke kiri susah. Ada yang sakit liver, dokter vonisnya fatty liver. Dokter vonisnya ada masalah. Taruh tangan kirimu di liver. Angkat tangan kananmu pada Tuhan. Dan terima kesembuhan dari surga. Oleh darah anak domba Allah. Di dalam nama Yesus. Jadilah kamu sembuh hari ini. Terima kesembuhan itu. Kuasa dari surga turun
dan menyembuhkan. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu. Katakan terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir atas kepala, turun di dalam tubuh Anda, dan sampai kepada ujung kaki. Mukjizat terjadi hari ini juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di beberapa menit yang akan datang, kami menjadi sasaran daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya anak panah kebenaran temukan sasarannya pada hati kami. Kami tidak mau mengeraskan hati kami pagi hari ini. Kami mau terima firman-Mu yang hidup dan menghidupkan kami. Kami merendahkan diri kami membuka hati kami. Dan Roh Kudus, kami persilakan Engkau berjalan antara setiap barisan, antara setiap kursi. Engkau taruh tangan-Mu atas kepala kami. Kau berhembus dalam batin kami. Ubahkanlah hati kami menjadi seperti Engkau mau. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Taruh saringan ilahi di mulut hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan sungguh adalah hati Tuhan bagi kami semua. Kami serahkan waktu ini dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat percaya bersama, katakan amin. Praise God. Amen. Kasih high five minimal 5 orang. Katakan hey. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amen, amen. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita, amin. Praise God. Wow, buat saya kehormatan besar. Saya boleh datang dan menyampaikan firman Tuhan di hari Paskah. Hari di mana kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan kita. Bisa katakan amin? Hari ini adalah harinya. Hari ini adalah hari di mana kita merayakan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan dia kemudian dia serahkan bagi kita semua. Dia membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi kita semua untuk menikmati ya apa yang dia championkan, apa yang dia dapatkan melalui itu semua, dan itu adalah keselamatan bagi kita. Saya kirim slides. Do I have slides? Coba ya, bisa nggak? Oh ya. If I have a slide in Jesus' name, my slide comes up on the screen. There it is. See how powerful. Yeah, the radical love of Jesus. I want to talk today about the radical love of Jesus. Ini adalah keluarga saya, istri saya tercinta dengan ketiga anak saya. Tetapi anak yang sedang saya peluk ini, touch my heart, you know. Aku tadi pikir apa ya? Slide pertama, banyak sekali kan pilihannya, apa ya? Terus saya pilih ini. Karena anak ini di Nias Selatan. Ada satu desa namanya Desa Bawo Mataluo. Dan saya datang sering ya, saya datang berkali-kali di Desa Bawo Mataluo. Dan saya tahu anak ini hidupnya dikuasai rasa malu. Lihat aja mukanya dia. So touch my heart ya. Karena dia mengalami pelecehan yang luar biasa. Orang tua dia itu telanjangin dia. Lalu pecut dia di depan warga, di depan desa. Anak ini itu dipermalukan. Anak ini itu telanjang di depan semua tetangga dan desanya. Dan dipecut dan dipermalukan. Karena dia nakal. Dan dia akhirnya dapat reputasi anaknya nakal. Dan dia ada di dalam program kami, saya tahu tentang dia, saya pernah ketemu dia. Dan saya lihat bagaimana dia terintimidasi, dia ciut aja gitu ya. Tuhan taruh dia di hati saya. Saya ingat hari itu saya datang di Desa Bawo Mataluo dan saya lihat dia. Ya namanya Tini.
Sebenarnya namanya nggak Tini, tetapi supaya ini afdol ya. Terus saya lihat dia. Terus dia itu kayak ciut aja. Dia lihat saya datang. Bapak ini, bapak bule ini datang gitu. Dan berdiri di situ. Saya lihat dia tuh nggak berani dia melihat saya. Dia cuma lihat tanah, dia lihat lantai, dia lihat tangga. Dan saya datangin dia dan saya peluk dia. Dan saya cium kepalanya. Saya peluk dia. Wow. Itu kayak gimana ya? Seorang bapak yang datang dan dalam pelukan itu ada pemulihan. Di momen itu ada sesuatu yang luar biasa yang melawat anak ini. Semua rasa malu dan rasa sakit hati yang sedang menggelembung di dalam hatinya, itu sepertinya bisa lepas dan ada yang menerima dia, ada yang nyayangin dia, ada yang cium dia, ada yang membelai dia dan tiba-tiba ada harapan, tiba-tiba ada masa depan. Tiba-tiba yang suram itu hilang dan ganti dengan matahari dan burung-burung yang berkicauan. Yang tadinya gelap, yang tadinya nggak ada sesuatu yang bisa di-expect ke depan. Tiba-tiba itu ada gitu. Saya pikir ya, that's it, you know. Itu adalah kasih yang radikal yang dimiliki Yesus untuk kita, yang dimiliki Bapa untuk Anda adalah seperti itu. Yang sebenarnya kita rayakan hari ini adalah kasihnya itu. Siapa di sini yang bersyukur bahwa Tuhan itu mengasihi Anda? Coba lambaikan tangan Anda. Isn't that amazing? Dan kasih yang dimiliki Allah bukan kasih yang normal. Bukan kasih seperti Anda punya. Kasih seperti Anda punya, maaf saja, itu rada tipis. Ya kan? Kita tuh sering sekali itu kasih kita bisa terganggu. Ya, kita mengasihi itu bergantung mood. Kita mengasihi itu bergantung konteks, ya, lingkungan, perasaan. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan miliki kasih yang radikal. Kasih yang tidak normal. Karena kasihnya Allah itu sempurna. Dan kesempurnaan Allah adalah masalah Anda. Dan masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Selain daripada darah korban. Karena kesempurnaan daripada pribadi Allah menjadi masalah Anda. Keadilan Allah akan menuntut. Kadosnya Allah, kekudusan Allah yang adalah seperti gelembung yang mengelilingi dia. Dia berada dalam kadosnya. Tidak ada yang bisa terobos di situ. Tidak ada yang bisa mendekat. Tidak ada bisa lewat tembok api itu tanpa dia hangus. Karena itu adalah jati diri Allah kudus. Jati diri Allah sempurna. Dan yang tidak sempurna, yang bercacat celah, yang rusak, yang berantakan, dia akan mental, dia akan hangus di situ. Dan itu menjadi masalah Anda. Karena Anda adalah orang berdosa. Kelihatan sekali dari wajah-wajah yang sedang lihat saya. Anda adalah orang berdosa. Saya adalah orang berdosa. Dan dosa yang membuat lulu lantak. I love, bahasa Indonesia. I love it so much, What the heck is lulu and what the heck is lantak? We don't know, But lulu lantak, we know. And it feels so good to say. Lulu lantak hancur, berantakan. Saya ingat waktu saya, di Aceh tahun 2005. Saya waktu terjadi tsunami di Aceh, dekat Natal tahun 2004. Dan salah satu first responder adalah tim kami. Dan saya pun pergi ke Aceh selama berjam-jam. Dan itu adalah misi keselamatan. Yesus datang sebenarnya. Bapa mengutus dia, and it was a salvation mission. Adalah sebuah aksi penyelamatan, adalah sebuah tindakan dia diutus. Yohanes pasal
3 ayat yang ke-16. Kita semua hafal, tapi hari ini saya mau Anda baca dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Tuhan rindu supaya Anda mendapat hidup sejati dan kekal. Bisa katakan amin. Kasihnya mendorong dia. Dan apa yang dia lakukan adalah dia mengutus Yesus dalam sebuah misi keselamatan. Next please. Dan Yesus datang dengan satu restoration mission. Misi restorasi. Supaya Anda bisa kembali, Anda bisa terobos tembok api itu. Anda bisa untuk mendekat lagi kepada Dia yang Maha Kudus. Anda bisa berada kembali dekat dengan Dia, melekat dengan Dia. Dosa yang merusak itu dilerai. Yang menghancurkan Anda dipulihkan. Dan dia datang dalam satu misi yang luar biasa. Jesus was on a rescue mission. A rescue mission. Misi untuk menyelamatkan. Karena dosa begitu menghancurkan kita. Saya waktu di tsunami, dan kalau nggak salah ada fotonya. Ada ayatnya. Oke. Dia mau, kita baca dulu ayatnya. Ada urutannya, dia bilang, bro, ikutin dong urutan slide lu. Oh iya Pak, siap Pak. Ya, kita baca Lukas pasal 19 ayat 10. Mari kita baca bersama. Anak manusia datang untuk apa? Mencari yang hilang dan menyelamatkan mereka. Isn't that awesome? A rescue mission, basically. Regu penyelamat. Here comes Jesus to rescue you. Ya. Karena kita perlu di-rescue. Wow. Okay. Can I now go to tsunami? Ya, ini. Ini saya foto ini terbang atas kota Malabo. Saya tiba di Malabo waktu even palang merah belum sampai ke situ, saya udah ada di situ. Tuhan kasih banyak mukjizat waktu masa tsunami di Aceh. Saya hampir 4 bulan ya, saya tinggal di kota Malabo. Dan saya dari kota Malabo sampai Banda Aceh, pesisir barat itu dari Calang, Lokruat, sampai kepada Long, sampai ke Banda Aceh sendiri. Kami itu dirikan posko-posko, kami melayani, kami bangun 800 rumah. Banyak ya lah yang kami buat. Dan it was so deeply touched my heart. Begitu menyentuh sekali hati saya. Saya datang di situ, saya dapat fotonya seperti itu, yang tadi itu ya. Kalau ini Banda Aceh ya. And just broke my heart. Melihat destruction yang terjadi, betul-betul hancur ujung ke ujung. Nggak ada yang bisa hidup di bagian-bagian dari kota itu. Kota Malabo, Banda Aceh, banyak di daerah situ nggak ada yang hidup lagi. They're just gone. Dalam waktu 15 menit 250,000 orang mati. One of the biggest natural disasters in the history of the world. Dan kami datang di situ. Regu penyelamat di antara dunia yang sudah dirusak sedemikian rupa. Itulah power of sin, kuasa dosa untuk merusak hidup kita. Itu membuat kita rusak. Kalau Anda membuka, memberi celah, iblis akan tetap datang. Dia akan buka celah itu. Dan dia akan terobos masuk dalam hidup Anda. Dan dia akan membuat seberantakan mungkin. Sehancur mungkin. Berusaha untuk merenggut Anda kembali. Mengambil Anda kembali. That's the power of sin. Jangan beri kesempatan kepada dosa. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai rescue mission.
untuk dia membawa kita kembali, untuk dia memulihkan keadaan kita. Saya masih ingat di sana, waktu itu saya lupa di daerah Calang lah. Dan saya ingat bahwa kami Berkat Indonesia dengan tim saya, wah pokoknya udah all out deh gitu. Banyak sekali pelayanan yang kami buat dari hari ke hari. And kami kerjakan itu di antara laler. Laler, what the heck is a laler? But we know lah. Laler and nyamuk and yang sangat menarik buat saya adalah tsunami bikin rusak semua, tetapi setelah rusak apa yang terjadi? Akibat kerusakan itu datang pestilence and disease. Ekornya adalah penyakit demi penyakit demi penyakit. Banyak sekali orang mati di Aceh bukan karena tsunami tetapi karena demam berdarah. Karena typhoid. Karena penyakit-penyakit sampar yang menular. Karena makanannya kotor, karena airnya kotor. This is a disaster. Karena mayat membusuk, orang lain mati karena itu. It's like, itu akibat. Dosa kita kasih masuk, akibatnya banyak. Dosa Anda memberi kesempatan di hidup Anda, akibatnya itu kemana-mana. Merambat kemana-mana. Merambat ke dalam hubungan. Merambat ke dalam keluarga. Merambat ke dalam pekerjaan. Merambat ke dalam kesehatan Anda. Itulah power of sin. Saya sedang ada di pesisir. Datang ini kapal, it's a hydrofoil. Itu kapal yang ada kayak ban gitu kan. Terus di belakang pakai kipas kan, hydrofoil. Jadi dia terbang di atas air gitu kan. Dia datang di laut. Jadi itu masif sekali. Itu militer Amerika, marinir. Itu datang dengan kapal penyelamat yang sangat besar sekali. Huge. Di belakang itu ada kipas-kipas besar itu. Saya nggak tahu segede apa. Besar-besar itu ada 4 di belakang. Huge fans, ya kipas yang dorong itu kapal. Dan dia datang di situ dan dia mendarat di pantai di situ, turunkan bantuannya. Kumpullah rakyat. Wah, tiba-tiba yang tadi nggak ada orang, tiba-tiba bisa ada orang loh. Mujizat itu. You know what I mean? It's like, tadi kayaknya gue sendirian di sini. Tiba-tiba, papa, here they come. It's like miracle, people everywhere, Yang mati dari tsunami juga ikut bangkit tiba-tiba. Keluar dari air like zombie. And mereka taruh bantuan di pantai. Wah, bantuan bukan hanya makanan. Macam-macam bantuan turun orang. Wah, ini benar-benar regu penyelamat. Lalu waktu mau berangkat kapal itu karena ada kapal lain mau masuk. Datang ini marinir, dia kasih peringatan kepada orang yang berdiri di situ. Tolong mundur ya. Marah. Iya. Ini di situ orang bilang, enak aja. Bahasa Indonesia, orang bule mana ngerti dia tuh. Enak aja kamu datang di negara kami, mau atur kami, tidak bisa ya. Gitu. Wah, saya bingung. Orang yang mau ditolong, sombong. Totan. Jadi enak aja ngatur kami ini. Ini negara kami. Mau pendatang kau gitu. Saya pikir persisnya manusia mau ditolong Tuhan Yesus marah. Yesus mengulurkan tangan kepada kita bilang, gitu itu mengeraskan hati, gitu itu berdalih, gitu itu cari segala macam alasan. Dia mau menyelamatkan Anda, dia mau mengangkat Anda, dia mau pulihkan Anda, dia mau sembuhkan Anda. Tapi dalam kenyamanan, di dalam kebiasaan, di dalam pikiran kita yang picik dan sempit, ngototan, tegar tengkuk. What the heck is tengkuk? I don't know. You know what I mean? Saya lihat, tolong mundur katanya. Tolong mundur. Karena apa? Takut nanti kipas itu nyala, malah gitu. Nggak mau mundur katanya. Udah, orang itu kan bakal berangkat gitu.
Larilah situ, marinir. No, larilah kau. Emang kamu perlu lari itu. Jadi dia lari, dia naik kapal, orang yang berdiri di situ, dia lari dia. Nyala itu kipas. Angin itu hajar itu orang. And there he goes. Tum, 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 tum. Masuk dia ke dalam semak. Rum, tum, tum, tum. Adanya cuma kaki. Tuing. The guy is just gone, yo. And kapal itu berangkat. Saya pikir, kayak gitu ya. Kerajaan Allah datang dengan segala kuasanya, otoritasnya, powernya, menawarkan kepada Anda kehidupan dan keselamatan. Jangan ditolak. Jangan mengeraskan hati. Nanti akhir di semak juga dengan kakimu hadap ke langit. Jesus came on a rescue mission. Yesus datang dalam satu misi penyelamatan. Itu adalah kasih yang radikal yang mendorong dia untuk melakukan pengorbanan yang radikal. Yesus melalui pengorbanan yang luar biasa. Saya mau beritahu sesuatu kepada Anda hari ini. Tanpa pengorbanan tidak ada kemenangan. Anda menjadi orang Kristen tidak mungkin. Anda menjadi orang Kristen yang berhasil kalau Anda tidak bersedia untuk berkorban. Bersedia untuk mengasihi pada saat tidak enak untuk mengasihi. Mengampuni pada saat yang gak enak mengampuni. Kenapa? Karena keselamatan Anda terima karena ada yang meneguk penderitaan. Dan Yesus amat menderita. Ada meneliti orang Roma itu punya 8 cara lazim untuk mereka permalukan dan bunuh orang. Menjadi example, menjadi contoh, membuat contoh orang supaya efek jera ya di rakyat. Jadi mereka punya banyak cara. Cara yang terburuk untuk membunuh seseorang adalah penyaliban. Ini adalah the worst. Ini adalah yang paling menyiksa dan paling lama. Orang yang disalibkan itu bisa hidup berhari-hari di salib itu. Orang bisa bergantung di situ, bahkan ada yang mati kelaparan di salib. Jadi itu menderita penderitaan yang tak terkira. Penderitaan yang nggak bisa diceritain lagi, saking menderitanya. Dan itu tujuannya adalah untuk mempermalukan dia. Biar keluarganya lihat, biar dijenguk. Dijenguk banyak orang. Lu dengar nggak? Iya. Yuk, kita lihat yuk. Gitu. Datang orang untuk lihat. Oh iya. Ya itu Pak Budi itu. Bener aja tuh Pak Budi. Dia dosanya apa ya? Hah? Kenapa mereka juga? Hah? Kenapa ya? Gila ya. Kasihan banget. Terus kasih tahu juga. Temannya juga datang. Tetangganya datang. Ya, tetangga dari tetangga juga datang. Oh iya, itu siapa? Budi. Jijik ya. Iya, tujuannya supaya apa? Malu. Supaya dipermalukan. Yesus dibuat seperti itu. King of the Jews, raja orang Yahudi. Ditaruh di situ untuk permalukan dia. Mereka teriak-teriak, kalau kamu itu adalah Mesias ya, selamatkan dirimu. Kamu bisa selamatkan orang lain kan? Selamatkan dirimu juga. Kumpullah orang-orang mengolok-olok, menghina. Yesus bergantung antara surga dan bumi. Menjadi jembatan bagi setiap orang yang mau percaya padanya. Yesus bergantung di situ dalam penderitaan yang luar biasa. Pengorbanannya spektakuler. Dipaku. Diderah maksud saya. Derah. Bahkan kebiasaan orang Roma adalah biarkan orang disalib
sampai tubuhnya, sampai dia mati, nggak diturunkan juga. Sampai mayatnya membusuk di salib jatuh sendiri. Supaya apa? Supaya dipermalukan. Jadi inilah pengorbanan yang luar biasa. Markus pasal 10 ayat 34. Yesus sendiri menceritakan. Yesus katakan mereka akan mengolok-olok dia, maksudnya dirinya. Meludahi dia, menyiksa dia, dan menyalibkan dia. Tetapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Yesus sendiri menceritakan pengorbanan yang harus dia lalui. Anak Allah yang sekarang menjadi anak manusia yang melayani menjadi hamba, memberkati manusia, kini ditangkap dan menjadi anak domba. Anak Allah, anak manusia supaya bisa menjadi anak domba. Dan anak domba disembelih di kayu salib. Salib adalah penyembelihan. Adalah mezbah penyembelihan. Anak domba Allah dipotong di situ. Darahnya tercurah di situ. Yang tidak berdosa, tidak bercacat, tidak bercelah. Anak domba yang sempurna dipotong, darahnya tercurah supaya apa? Supaya menjadi korban. Untuk siapa? Untuk Anda dan untuk saya. Wow. Yesus didatangkan oleh kasih, diselesaikan oleh pengorbanan, dan dibangkitkan oleh kuasa. Ada bisa katakan amin. Dibangkitkan oleh kuasa Allah. Wow. Roma pasal 6 ayat 23. Menceritakan, mensummarize. Ini adalah seperti sebuah kesimpulan, tetapi ada tanda serunya. Upah dosa adalah maut. Itu yang membawa dia di dalam rescue mission. Misi untuk menyelamatkan. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada bisa katakan amin. Jadi harusnya kita hidup seperti apa? Dalam 10 menit yang sisa. Ini jam hitung mundur sangat mengintimidasi hamba Tuhan ya. It's like, yeah man, preach the gospel. I'm gonna beritakan Injil dalam 2 menit. Oh my God, you know. Dan ini adalah jantung, ini adalah inti. Hari ini saya mau tantang Anda. Kalau hari ini kita merayakan kebangkitan. Kalau hari ini kita menyadari bahwa regu keselamatan menyelamatkan kita. Kalau Anda hari ini mengatakan, saya percaya Yesus, saya percaya Injil, saya percaya Alkitab, saya adalah anak Tuhan, saya percaya dan saya menerima karya Kristus. Darah anak domba membasuh saya, menguduskan saya. Yang tadi kita nyanyikan, pujian yang penyembahan itu, yang saya nyanyikan tadi, itu yang saya percaya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dan Anda katakan yes kepada Tuhan. Itu artinya apa buat hidup kita? Yang pertama, next please. Hati kita itu harus berbalik kepada Tuhan. Ini bukan sesuatu yang terjadi sekali seumur hidup. Kita lakukan demi peroleh keselamatan. Mari kita baca di kitab Markus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Is that right? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, mari kita baca bersama 3, 2, 1. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memberitakan ini. Di mana kerajaan Allah itu datang. Aku adalah raja dan aku bawa serta kerajaan. Kerajaan Allah itu hadir. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah seperti ini. Kerajaanmu datanglah.
kehendakmu jadilah di bumi sama seperti di surga. Ini aku bawa turun kerajaan Allah di antaramu. Aku ini berkarya di kayu salib. Aku merenggut engkau daripada lumpur dosa. Aku mengamankan kamu. Aku menjadi jembatan itu. Aku membawa kamu kembali kepada Bapa. Tetapi syaratnya adalah bertobat. Bertobat sederhana artinya berbaliklah kepada Allah. Hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa hati itu liar? Hati manusia adalah masalah. Karena dia begitu mudah untuk dia belok. Begitu mudah untuk dia pindah haluan. Saya juga gak tahu kok bisa ada istilah itu tiba-tiba masuk di dalam pikiran saya. Pindah haluan. What the heck is pindah haluan? Tiba-tiba yang tadinya lempeng, yang tadinya lurus, mantap. Tiba-tiba kita udah bergeser 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, 10 derajat. Kita membiarkan, kita mengeraskan hati kita. Yang penting Tuhan mencintai saya. Yang penting saya ini selamat. Dan kita menikmati dosa kita. Kita menolak untuk berbalik lagi. Makanya Tuhan sangat mencintai orang yang hatinya berbalik kepada Dia. Raja Daud berdosa tapi hatinya balik kepada Tuhan. Kenapa Tuhan begitu mencintai Raja Daud? Bukan karena orangnya super kinclong. What the heck is that? Kinclong. But it sounds good, doesn't it? And it feels good to say it. Daud gak super kinclong. Enggak loh. Tangan berlumuran dosa. Dia berzina. Dia lakukan banyak kejahatan. Tapi hatinya berbalik kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, listen to me. Tuhan mau supaya kita hidup dengan hati kita setiap hari berbalik kepada Bapa. Are you with me? Sedikit bergeser berbalik. Sedikit berbaliklah. Sedikit salah berbalik. Sadar berbalik. Jangan ngototan berdiri di pantai dan bilang kenapa. Anda akan pada akhirnya di semak belukar dengan kakimu di atas. Pertobatan adalah bagian dari hidup kita. Kerendahan hati adalah bagian daripada hidup kita. Orang Kristen yang gak rendah hati, saudara saya mau beritahu, itu mempermalukan nama Tuhan. Orang Kristen yang arogan, yang sombong, yang feeling so good, yang merasa dirinya lebih baik, yang anggap rendah orang lain, sungguh mempermalukan nama Tuhan. You have to be humble. Oh kita itu juru selamat kita orang paling rendah hati sejagat raya. Masa pengikutnya sombong? Lihat kiri kanan, katakan kepada seseorang, katakan kayaknya dia ngomongin gua itu kayaknya. Yang kedua, Tuhan ingin supaya kita mengejar pribadi Kristus. Tahukah saudara bahwa yang paling menyentuh hati Tuhan adalah pada saatnya Anda memilih untuk mengejar Dia. Bukan kebiasaan ibadah, bukan karena tradisi agama, tapi Anda memilih untuk mengejar Dia karena Dia adalah Tuhan. Dan Dia layak untuk dikejar, layak untuk dikenal, layak untuk dijumpai. Dan hatimu terdesak dan Anda rindu untuk mengalami Dia. Rindu untuk mengenal Dia. Rindu duduk dekat dengan Dia. Berpandangan dengan Dia. Itu yang sangat Tuhan cintai. Hati yang mengejar pribadi Tuhan. Saya ingat pelajaran ini mahal dalam hidup saya. Oh ada ayatnya ya. 2 Korintus pasalnya yang next. Ayat 5, ayat 15.
Karena kalau saya nggak baca ini, dia nggak akan lanjut. Yuk kita baca ini 3, 2, 1. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Anda termasuk di antaranya. Praise God. Yang katakan puji Tuhan, katakan amin. Ya, dia mati untuk semua orang. Mari kita lanjut 3, 2, 1. Supaya mereka yang hidup. Tidak lagi hidup untuk. Ya, tetapi untuk. Hidup untuk dia. Jadi waktu kita sadar. Bahwa karyanya begitu mahal. Kerajaan Allah menjadi mutiara. Di mana kata Yesus, orang yang menemukan mutiara itu di sebuah ladang, dia pergi, dia menjual segala miliknya sehingga dia dapat membeli ladang itu, beroleh mutiara itu. Waktu kita menyadari bahwa keselamatan kita terpenting dalam hidup ini, lebih dari karir, lebih dari uang, lebih dari jabatan, lebih dari prestis, lebih dari apapun, bahkan lebih dari umur. Dan kita katakan segalanya bagi Engkau Tuhan. Wah itu adalah kata-kata yang menarik hadirat Tuhan. Kalau Anda mengatakan aku rindu mengalami hadirat Tuhan. Aku rindu mengalami lawatan Tuhan. Aku rindu mengalami Tuhan itu peluk saya. Seperti tadi Bapak itu peluk itu anak kecil. Aku rindu mengalami itu. Ini rahasianya, kejarlah dia. Kalau hatimu berbalik kepada dia, itu baru langkah 1. Tapi mengejar dia, itulah kuncinya. Next please. Ada nggak itu? Ini kamar hotel. Jelek ya. It's kind of bad. Tapi hotel seperti ini. Hampir persis seperti ini. Tadi malam saya cari. Old hotel room. Aku cari di Google. Old hotel room. I look so many. You know. Saya dapatnya ini. Ya. Hampir persis kayak gini. Saya duduk di salah satu tempat tidur. Sedang pakai boot. Karena saya punya cowboy boots. Saya pasang cowboy boot. Dalam rasa kecewa. Sedih. Capek. Kenapa? 4 hari konferensi. Datang untuk mengalami lawatan Tuhan. Mengalami diri Tuhan. Tapi saya nggak dapat. Padahal pagi sampai malam itu. Saya tetap ada di situ. Saya setiap malam orang terakhir pulang. Ada di situ di ruangan itu ada garis-garis hijau. Banyak sekali garis hijau. Kalau setelah ibadah orang berdiri di garis hijau didoain. Lu kalau berdiri di garis hijau aja. Lu tunggu. Nanti akan ada yang samperin doain. Saya berdiri di garis hijau ini didoain. Nggak terjadi apa-apa, gue pindah garis hijau yang berikut. Berdiri di situ saya buka tangan, ada yang datang doain. Terima kasih, gue pindah aja gitu. Dari garis hijau ke garis hijau, ke garis hijau, ke garis hijau. Dan kadang-kadang kru yang doain itu sudah ketemu saya di garis hijau di sana. Terus mereka bisik-bisikan, kayaknya ini orangnya ini. Gitu. Berdiri aja gitu. Nggak terjadi apa-apa. Orang lain itu mengalami. Orang lain rebahan. Orang lain itu dilawat Tuhan. Orang lain itu nangis. Orang lain itu mengalami perjumpaan. Saya enggak, aku berdiri itu anti tumbang. Anti rebah gitu. Kalau udah didoain, mata saya bukannya cuma satu. Are you done? Saya pulang. Hampir jam 12 malam. Garis hijau kosong semua. Saya pulang. Besok pagi saya bangun. Habis mandi lagi saya pakai itu boot. Dan Tuhan datang. Dan dia penuhi ruangan itu. Hadiratnya saking kental bisa diaduk dengan tangan. Saya berjumpa dengan Tuhan hari itu. Saya berjumpa dengan pribadi Tuhan berjam-jam. Saya dilawat Tuhan sendirian aja. Di kamar hotel. Tuhan datang dalam kecemburuan dan di dalam kasih. Regu penyelamat yang sungguh menyelamatkan saya. Hati kita berbalik. Kita mengejar untuk melekat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih.
Hari ini saya mau ajak Anda yang datang hari ini, saya harus bertanya sebelum tutup. Kalau Anda belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tangan dia terulur seperti Yesus tadi menjorokkan tangan ke dalam air untuk mengambil Anda yang tenggelam. Anda tinggal di antara kehidupan yang berantakan seperti tsunami, tetapi dia datang dan dia mengulurkan tangan. Kalau Anda belum pernah percaya, belum pernah terima Yesus, boleh taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan dan ucapkan doa yang sederhana dan katakan, Yesus, aku perlu diselamatkan. Aku perlu Juru Selamat, aku perlu Engkau. Mungkin Anda datang karena Paskah, Anda datang dibawa oleh teman, Papa. Yesus, matanya tertuju kepadamu. Dan dia katakan, ayo peganglah tanganku. Aku datang untuk kamu, aku bergantung antara surga dan bumi untuk kamu. Aku mati untuk kamu. Tinggal kamu pegang tanganku. Ambil tangan dia, katakan, aku percaya. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak dari Anda hari ini katakan, aku mau. Aku mau hidup berbalik kepada Tuhan dan aku mau hidup melekat kepada Tuhan. Ampunilah aku Tuhan, hatiku berbalik hari ini. Boleh taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau mengejar Engkau. Aku mau mengalami Engkau. Depan sampai belakang, kiri sampai kanan. Hadiratmu bertambah kuat Tuhan dan kami percaya. Yang mengejar Engkau akan mengalami Engkau. Yang mencari Engkau akan menemukan Engkau. Yang mengetok pintu akan dibukakan. Yang bertekun pasti akan terobos. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kasih-Mu besar, yang radikal, yang indah dan ajaib. Tersedia bagi kami hari ini. Kami mengucap syukur, kami merayakan dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sepakat percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Apakah saudara diberkati lewat firman Tuhan hari ini? Mari setiap kita yang diberkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Thank you kepada Pastor Mark untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang membutuhkan pelayanan doa secara khusus, saudara dapat menuliskan permohonan doa dengan melakukan scan kode QR yang ada pada layar, atau saudara juga dapat mengaksesnya melalui aplikasi NDC Ministry. Ada tim doa dari NDC yang siap untuk mendukung dan berdoa bersama dengan saudara. Dan satu lagi, melalui mimbar ini saya terus mengajak agar setiap saudara bisa terus mengikuti acara Revival Night yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 malam pada channel YouTube NDC Ministry. Di situ kita bisa sama-sama menyembah Tuhan, berdoa, dan juga ada sharing firman Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati lewat acara ini. Amin saudara. Puji Tuhan. Dan saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya kembali mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bapa, terima kasih pagi ini kami dapat beribadah bersama di dalam rumah-Mu. Memperingati Paskah, kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk memiliki hati yang terus berbalik kepadamu. Dan memilih untuk menjalani hidup yang mengejar pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Mark McClendon yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati beliau senantiasa, keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati, pakai terus kehidupannya menjadi berkat dimanapun beliau berada. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu para volunteer yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati mereka. Dan untuk setiap umat-Mu yang setia hadir beribadah, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Mereka lebih daripada pemenang ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang. Kami mau buka hati kami.
kami terima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.